Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba membagi informasi dan mungkin informasi ini juga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu yang mungkin masih belum paham mengenai mekanisme pengangkatan P3K paruh waktu dengan kode R2 dan R3. Sebenarnya kode R2 dan R3 adalah kode yang diberikan kepada mereka tenaga non-ASN yang telah mengikuti seleksi ya. Mereka lulus administrasi, lulus kompetensi sebenarnya. Hanya mereka tidak mendapatkan formasi ya atau kuota yang diusulkan oleh setiap instansi itu tidak bisa mencakup atau memenuhi semua tenaga non-ASN yang mendaftar. Sehingga mereka akan dialihkan ke P3K paruh waktu. Namun untuk regulasi P3K paruh waktu ini belum ada sehingga kita masih bersama-sama menunggu regulasi atau aturan pastinya mengenai pengangkatan P3K paruh waktu. Namun perlu Ibu Bapak ketahui, untuk P3K paruh waktu ini jangan Bapak Ibu beranggapan bahwa tidak ada gunanya gitu ya, tidak ada gunanya. P3K paruh waktu sama saja kita di PHK sebenarnya. Tidak ya Bapak Ibu ya. Untuk P3K paruh waktu sebenarnya kurang lebih hak dan kewajibannya sama dengan P3K penuh waktu. Yang pertama, sama-sama memiliki NIP ya. Bapak Ibu yang mendapatkan kode R2 dan R3 yang kedepannya nanti akan diangkat sebagai P3K paruh waktu akan mendapatkan NIP yang sah dari pemerintah ya. Nomor induk ASN atau nomor induk pegawai seperti itu ya. Dan juga hak-hak dan kewajiban yang lainnya yang melekat pada aparatur sipil negara. Namun, informasi yang perlu Bapak Ibu ketahui, untuk beberapa instansi mungkin tidak bisa mengakomodir semua tenaga non-ASN menjadi P3K paruh waktu. Karena sekali lagi ditekankan bahwa untuk pengangkatan P3K paruh waktu perlu memperhatikan kesediaan anggaran dari masing-masing instansi. Kita mengambil contoh di universitas ya. Di universitas otomatis, apalagi universitas yang besar ya, otomatis tenaga non-ASN-nya sangat banyak, membludak ya. Jadi, untuk pengangkatan P3K paruh waktu perlu memperhatikan kesediaan anggaran. Contoh, misalkan, jumlah tenaga non-ASN-nya ada 100 orang ya, dan sementara untuk ketersediaan anggaran hanya bisa mengakomodir 70 orang, misalkan ya. Dikemanakan 30 orangnya? Mohon maaf, 30 orangnya mungkin tidak akan terakomodir lagi. Ya, tidak akan terakomodir lagi. Mungkin akan muncul pertanyaan, ya. Untuk mengakomodir 70 orang dari 100 orang ini, mungkin akan ada kecurangan-kecurangan lagi. Yakni akan ada yang namanya orang dalam. Tidak ya Bapak Ibu ya? Kemarin kami telah diskusi melalui Zoom meeting bersama dengan Biro SDM Pusat ya, bahwa untuk namanya mekanisme pengangkatan tenaga honorer paruh waktu ya, ketika memang tidak bisa mengakomodir semua 80 ataupun 90% saja yang bisa terakomodir, maka cara atau mekanismenya harus melalui perankingan. Jadi Bapak Ibu yang kemarin telah melakukan seleksi ya, seleksi P3K, seleksi SKD, maka untuk mekanisme pengangkatan P3K paruh waktu jika tidak bisa mengakomodir semua, maka nilai yang dihasilkan pada saat nilai SKD tersebutlah yang menjadi patokan untuk pengangkatan P3K paruh waktu jika tidak bisa diakomodir semua. Jadi tidak ada lagi yang istilahnya orang dalam ya. Namun yang diprioritaskan adalah mereka yang terdaftar di database BKN ya. Walaupun pada gelombang kedua yang akan datang ini ada beberapa pelamar yang kategori pelamar dengan pengalaman kerja 2 tahun memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan dengan teman-teman yang melakukan seleksi periode 1, mereka tetap akan dimasuk ke prioritas kedua. Ya, jadi Bapak Ibu tidak perlu takut jika kemudian hari ada periode 2 yang nilainya sangat tinggi melampaui semua teman-teman yang telah melakukan seleksi pada periode 1. Jadi mekanismenya seperti itu Bapak Ibu. Untuk R2 dan R3 kurang lebih hak dan kewajibannya sama dengan penuh waktu. Hanya untuk pengangkatannya kita masih menunggu regulasi dan pengangkatannya lagi-lagi dikembalikan kepada kebijakan instansi masing-masing. Apakah bisa diakomodir semua atau hanya sebagian? Dan jikalau hanya sebagian, maka tetap memprioritaskan yang terdaftar di database BKN dengan melihat nilai tertinggi ya, atau melalui fase perankingan. Seperti itu.
Oke, demikianlah mungkin informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa membantu dan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.